Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Khiriyah dengan NIM 1804359. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai software dan hardware. Pertama, pada bagian materi software, di sini terdapat 2 poin utama. Yang pertama itu ada sistem perangkat lunak dan yang kedua ada aplikasi perangkat lunak. Mengenai aplikasi perangkat lunak, nah, aplikasi software sendiri itu merupakan perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk memecahkan masalah tertentu bagi penggunanya dalam melakukan pekerjaan yang berguna pada tugas tertentu atau untuk memberikan hiburan. Nah, untuk sistem perangkat lunak sendiri atau sistem software berjalan pada tingkat paling dasar dari komputer dan memungkinkan aplikasi software untuk berinteraksi dengan komputer dan membantu software untuk mengelola sumber daya internal dan eksternalnya serta mengolah perangkat keras. Di sini terdapat 3 komponen dasar dari software. Yang pertama ada operating system, yang kedua ada device driver, yang ketiga ada utility programs. Nah, yang pertama mengenai sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan sebuah sistem dari komponen utama sistem software dalam sistem komputasi apapun. Yang kedua ada driver perangkat. Ini membantu komputer untuk mengontrol tambahan atau peripheral. Yang ketiga ada program utilitas yang ini umumnya digunakan untuk mendukung, meningkatkan, atau memperluas program yang ada dalam sistem komputer. Nah, pertama itu mengenai operasi sistem. Ini apa fungsinya? Nah, operasi sistem sendiri itu mengelola seluruh sistem komputer. Yang mana sistem operasi dari sistem program master tingkat rendah yang mengelola operasi dasar komputer. Nah, pada bagian ini setiap komputer tujuannya operasi sistem untuk menjalankan program lain. Kemudian operasi sistem ini memungkinkan penggunanya untuk berkonsentrasi pada aplikasi daripada kompleksitas komputer. Untuk proses booting ini merupakan proses memuat operasi sistem ke memori utama komputer, yang mana booting melibatkan 4 langkah. Yang pertama itu dengan menghidupkan komputer, lalu rutinitas diagnostik menguji memori utama, CPU dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga, sistem input atau output dasar, program disalin ke memori utama, yang mana sistem input atau output dasar ini berisi instruksi untuk mengoperasikan perangkat keras. Nah, di sini juga komputer memerlukan instruksi tersebut untuk mengoperasikan perangkat keras dan menemukan salinan dari operasi sistem. Keempat, dari booting ini program boot memperoleh operasi sistem dan memuatnya ke dalam memori utama komputer. Yang kedua ada manajemen CPU. CPU atau Central Processing Unit. Nah, di sini terdapat supervisor yang merupakan perangkat lunak yang mengelola CPU. Tetap pada memori saat komputer berjalan, kemudian mengarahkan program lain yang tidak ada di memori untuk melanjutkan tugas yang mendukung program aplikasi. Lalu ada manajemen memori. Manajemen memori di sini operasi sistem melacak lokasi memori untuk mencegah program dan data saling tumpang tindih. Kemudian menukar sebagian program dan data ke dalam memori yang sama tetapi pada waktu yang berbeda. Dan pada manajemen memori ini melacak memori secara virtual. Nah, pada bagian manajemen CPU juga terdapat antrean, buffering, dan spooling. Kemudian ada manajemen file. Nah, sebuah file adalah dapat berupa file data atau berkas program. Nah, file data ini merupakan kumpulan data bernama, dan juga berkas program ini merupakan program yang ada di penyimpanan sekunder komputer. File ini terletak di banyak tempat perangkat penyimpanan sekunder. Nah, operasi sistem menempatkan file dan memfasilitasi akses ke file tersebut. Sistem file mengatur file dalam cara hierarki. Contoh cara untuk menemukan file menggunakan patname. Nah, contoh pada penyimpanan C itu seperti C.2 garing my documents garing temp paper garing section 1 dot document. Kemudian ada di sini manajemen task. Nah, komputer diperlukan untuk melakukan banyak tugas berbeda sekaligus untuk melakukan manajemen task ini. Nah, tugas komputer di sini seperti operasi menyimpan, mencetak, atau menghitung. Kemudian ada juga multitasking, yang mana ini dapat menangani lebih dari satu program secara bersamaan.
Nah, pada bagian manajemen keamanan, sistem operasi mengizinkan penggunanya untuk mengontrol akses ke komputer mereka. Dan pengguna mendapatkan akses untuk dengan cara menggunakan ID dan kata sandi. Dan pengguna juga dapat mengatur kata sandi saat pertama kali memboot komputer baru. Dan setelah diboot, maka siap untuk mengetikkan nama pengguna dan kata sandi baru. Kemudian pada poin kedua itu mengenai software sistem lainnya, berupa drivers perangkat dan program utility. Nah, untuk drivers perangkat sendiri itu berupa program perangkat lunak khusus yang memungkinkan perangkat input dan output berkomunikasi dengan sistem komputer lainnya. Untuk driver perangkat juga dilengkapi dengan hardware seperti CD atau DVD, atau dapat diunduh dari situs web perusahaan. Untuk utility sendiri itu merupakan program layanan yang melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kontrol dan alokasi sumber daya komputer. Dan untuk utility ini beberapa muncul dengan operasi sistem, yang lain dapat dibeli secara terpisah. Lalu ada poin ketiga itu mengenai common features of the user interface atau fitur umum antarmuka pengguna. Nah, user interface sendiri itu berupa layar tampilan yang dapat dikontrol pengguna yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Untuk fitur antarmuka, pengguna dapat menggunakan grafik untuk memfasilitasi interaksi seseorang dengan komputer. Contohnya itu berupa keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse ini merupakan sebuah special purpose case yang mana untuk memasukkan, menghapus, mengedit data, dan menjalankan perintah. Dan juga tombol fungsi seperti F1, F2, dan lain-lain itu untuk menjalankan perintah khusus untuk perangkat lunak. Ada makro untuk pintasan keyboard untuk mengaktifkan serangkaian perintah, dan mouse pointer itu tampilan untuk pindah ke tempat tertentu di layar atau untuk menunjukkan ke icon simbol. Untuk graphical user interface atau antarmuka pengguna grafis itu memungkinkan penggunanya untuk menggunakan mouse atau penekanan tombol untuk memilih icon pada perintah dari menu. Fitur dari graphical user interface sendiri itu terdapat 3 fitur utama. Itu yang pertama ada desktop, kedua icon, dan yang ketiga menu pop-up. Poin keempat ada common operating system. Nah, sistem operasi utama untuk pengguna komputer umum adalah dapat berupa Windows, Mac OS, dan Linux atau Unix. Kemudian untuk platformnya sebagai model prosesor dan sistem operasi tertentu yang menjadi dasar dari sistem komputer. Terdapat 3 kategori prinsip sistem operasi. Yang pertama ada standalone atau berdiri sendiri, yang kedua ada network, dan yang ketiga embedded. Kemudian pada bagian kedua, yang pertama ada aplikasi software. Nah, aplikasi software atau perangkat lunak aplikasi ini terdiri dari program yang melakukan pekerjaan yang diminati penggunanya secara langsung. Nah, ketersediaan dari software ini tergantung pada bagaimana software tersebut dilisensikan atau dilindungi hak cipta oleh pencipta atau pemiliknya. Untuk software ini dapat diperoleh dengan berbagai cara. Nah, di sini terdapat 7 cara memperoleh software. Yang pertama itu dengan custom software atau perangkat lunak khusus. Yang mana ini perangkat lunak yang khusus dibuat oleh individu atau tim pemrograman untuk fungsi atau tujuan tertentu. Yang kedua ada packaged software atau perangkat lunak yang dikemas. Nah, untuk software ini diproduksi secara massal dan dilindungi oleh hak cipta yang ditawarkan untuk dijual di toko atau di web kepada berbagai pengguna. Lalu yang ketiga ada public domain software atau perangkat lunak domain publik. Software ini tidak dilindungi oleh hak cipta dan dengan demikian dapat digandakan oleh siapa saja. Yang keempat ada freeware atau perangkat gratis, yang mana software ini memiliki hak cipta yang didistribusikan secara gratis. Yang kelima ada shareware atau perangkat berbagi. Dan yang keenam ada rentalware atau perangkat sewa. Dan yang terakhir ada
aplikasi web. Untuk software komersial ini memiliki hak cipta, maka pengguna harus mendapatkan lisensi dari pemilik dan menandatangani kontrak di mana mereka setuju untuk tidak membuat salinan perangkat lunak untuk diberikan atau dijual kembali. Nah, terdapat 4 jenis dari lisensi software. Yang pertama ada lisensi situs, yang kedua lisensi pengguna bersamaan, yang ketiga lisensi multi pengguna, yang keempat lisensi pengguna tunggal. Untuk perangkat lunak bajakan atau software bajakan merupakan software yang diperoleh secara ilegal dan melanggar hak cipta. Nah, tentu ini melanggar hak cipta. Untuk jenis software aplikasi ini dapat diklasifikasikan sebagai hiburan, personal, pendidikan atau referensi, productivity, dan penggunaan khusus. Untuk software productivity ini tujuannya adalah membuat penggunanya lebih produktif pada tugas-tugas tertentu. Contoh pada pengolahan kata, ada spreadsheet untuk pengolahan angka dan manajer basis data. Kemudian pada poin kedua ada file data dan file program. File data ini berisi data seperti kata, angka. Pada program file ini juga berisi instruksi software yang mengeksekusi menjalankan ketika program dibuka. Nah, pada file program sumber ini berisi instruksi ke sumber tingkat tinggi dalam bentuk asli yang ditulis oleh pemrograman. Dan file program ini merupakan file yang dapat dieksekusi. Lalu ada pertukaran file di mana terdapat pengimporan dan pengeksporan. Dan juga untuk kompresi data ini merupakan sebuah metode menghilangkan elemen berulang dari file data sehingga membutuhkan lebih sedikit ruang penyimpanan dan karenanya lebih sedikit waktu untuk mengirim, seperti kompresi lossless dan lossy. Nah, yang ketiga itu ada software pengolah kata. Nah, untuk pengolahan kata di sini menggunakan komputer untuk membuat, mengedit, memformat, mencetak, dan menyimpan teks. Nah, contoh yang paling dikenal itu ada Microsoft Word. Kalau yang lain itu dapat berupa Corel Word Perfect, halaman Apple, iWork, GoWriter, dan sebagainya. Nah, pengolah kata ini memungkinkan kita untuk menghapus, menyisipkan. Terdapat fitur tambahannya dapat berupa membuat, memformat, mencetak, menyimpan. Lalu di sini juga terdapat kursor. Ini berupa simbol bergerak untuk menunjukkan tempat memasukkan teks. Lalu ada scrolling. Ini bergerak cepat ke arah atas, ke bawah, atau ke samping. Dan word wrap secara otomatis melanjutkan teks ke baris berikutnya. Hierarchy, yang mana tampilan garis besar menempatkan teks pada judul dalam dokumen untuk mengaturnya sesuai dengan pada tingkat kepala. Lalu ada juga penomoran footnote, yang mana ini dapat dilakukan secara otomatis. Lalu ada editing untuk membuat perubahan konten. Lalu ada inserting untuk menambahkan teks ke dokumen. Lalu ada deleting itu untuk menghapus teks dari dokumen. Kemudian ada find dan replace. Ada juga cut, copy, and paste. Di sini dapat memilih teks yang ingin kita pindahkan, lalu menyalin atau memotong ke papan klip, lalu template lokasi baru. Ada juga pemeriksaan tata bahasa. Yang terakhir itu ada kamus, yang mana ini menawarkan saran untuk kata-kata alternatif dengan arti yang sama. Untuk memformat dokumen dengan bantuan template, ada formatting. Dan template adalah form yang telah diformat sebelumnya yang menyediakan alat dasar untuk menyusun dokumen akhir teks, tata letak, dan desain halaman, dan lain-lain. Setiap program pengolah kata ini dilengkapi dengan template standar. Contohnya untuk surat, memo, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada program spreadsheet, yang mana program ini menggunakan kisi persegi panjang untuk meletakkan data terkait, biasanya data keuangan, dengan cara yang sangat terorganisir.
Spreadsheet ini digunakan untuk membuat tabel dan jadwal keuangan dengan cara memasukkan data dan rumus ke dalam baris dan kolom di layar. Contohnya dapat berupa Microsoft Excel, Corel 4 Pro, Lotus 123, dan nomor apel iWork. Nah, pada spreadsheet ini disusun menjadi kolom dan baris pada lembar kerja. Ini yang pertama ada label, ini berupa teks deskriptif, ada cells, merupakan tempat pertemuan baris dan kolom, ada cell address, merupakan posisi sel, ada range, merupakan sekelompok sel yang berdekatan, ada values, yang mana ini angka atau tanggal yang dimasukkan ke dalam sel, dan yang terakhir ada cell pointer. Ini menunjukkan di mana data harus dimasukkan. Nah, pada program spreadsheet ini terdapat rumus, fungsi, perhitungan ulang, dan what if analysis. Nah, untuk rumus sendiri ini merupakan instruksi untuk perhitungan. Definisinya secara matematis bagaimana satu sel ini berhubungan dengan yang lainnya. Lalu ada fungsi rumus bawaan seperti sum. Lalu ada recalculation atau perhitungan ulang yang merupakan proses penghitungan ulang nilai, dan what if analysis yang memungkinkan pengguna untuk melihat apa yang terjadi pada total ketika satu atau lebih angka berubah dalam sel. Untuk what if analysis ini template lembar kerja yang dirancang khusus untuk pekerjaan tertentu. Yang kelima ada software berbasis data. Nah, basis data merupakan kumpulan data yang terorganisir sehingga isinya dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbaharui. Nah, database sendiri merupakan kumpulan terstruktur dari file yang saling terkait dalam sistem komputer. Dan software basis data mengatur dan mengontrol struktur basis data dan akses data. Dan untuk basis data mikrokomputer utama itu dapat berupa Microsoft Access, FileMaker Pro, dan lain sebagainya. Terdapat 4 manfaat dari database. Yang pertama, meminimalisir redundansi data. Yang kedua, data terintegrasi dan disimpan secara terstruktur. Yang ketiga, data dalam database lebih berintegritas. Dan yang keempat, data dapat mencakup teks, angka, dan grafik. Dan yang kelima ada software suite dan integrated packages, yang mana paket software suite atau perkantoran ini merupakan kumpulan program individu yang dibundle dalam bersamaan dalam satu paket. Integrated packages ini merupakan sebuah program tunggal untuk mikrokomputer yang menggabungkan fungsionalitas pengolah kata, spreadsheet, dan manajemen basis data. Lalu manajer informasi pribadi, yang mana software yang membantu melacak dan mengelola informasi yang digunakan setiap hari seperti alamat, nomor telepon, to-do list, dan catatan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk software aplikasi khusus terdapat beberapa aplikasi, ada grafik presentasi, keuangan, penerbitan desktop, drawing dan painting, video atau audio editing, animasi, penulisan multimedia, desain atau penulisan halaman web, manajemen proyek, lalu ada format dokumen portable atau PDF, dan desain dengan bantuan komputer. Selanjutnya pada materi kedua ini hardware, CPU dan penyimpanannya. Nah, dalam poin ini dijelaskan mengenai processing, yakni sistem mikroprosesor dan memori. Terdapat 6 poin yang dijelaskan. Yang pertama ada microchips, kemudian ada miniaturisasi dan mobility. Pada poin kedua itu ada representing data electronically. Yang ketiga ada dalam unit system seperti power supply, motherboard, dan mikroprosesor. Yang keempat ada CPU dan siklus mesin. Yang kelima ada memori, dan yang terakhir ada kartu ekspansi, bus lines, dan port. Nah, pertama pada bagian microchips, miniaturisasi dan mobility. Sejak awal 1960-an, microchip menjadi lebih kecil namun lebih kuat dan lebih cepat. Nah, microchip sendiri ini menyimpan dan memproses data dalam perangkat elektronik. Untuk mikroprosesor, ini merupakan sirkuit mini dari seluruh prosesor komputer atau brain pada satu chip.
Di mikroprosesor ini berisi CPU yang mengolah data menjadi informasi. Nah, perkembangan dari microchip dari prosesor telah memungkinkan pengembangan perangkat elektronikal bergerak untuk menjadi lebih kecil atau lebih mengecil. Nah, terdapat juga unit system, yang mana ini merupakan case yang berisikan komponen komputer elektronik yang digunakan untuk memproses data. Terdapat seperti PC, yakni menara atau desktop atau monitor terpisah. Lalu ada laptop, di monitornya terpasang ke unit system. Lalu ada tablet yang menggunakan interface layar sentuh. Lalu juga ada smartphone. Nah, poin kedua itu ada representing data elektronik. Nah, data direpresentasikan dalam komputer dengan kode biner. Sistem biner sendiri merupakan metode representasi data dasar untuk komputer hanya menggunakan dua angka, dapat berupa 0 dan 1, mewakili keadaan mati atau hidup dari listrik komputer tersebut. Ini untuk menghitung kapasitas, maka semua data dan instruksi program di komputer direpresentasikan sebagai biner. Yang pertama itu ada bit, yang mana masing-masing 0 atau 1. Kemudian ada kilobyte atau KB, yang mana 1000 byte. Lalu ada megabyte, lalu ada gigabyte, terabyte, dan exabyte. Nah, yang ketiga ada inside the system unit atau dalam unit system. Terdapat 6 unit system. Ada by, power supply, surge protector, UPS, motherboard, dan mikroprosesor. Nah, base sendiri merupakan bukaan pada lemari yang digunakan untuk pemasangan peralatan listrik. Nah, untuk power supply ini mengubah AC ke DC untuk menjalankan komputer, dan surge protector ini melindungi komputer dari kerusakan akibat lonjakan data. Yang keempat, UPS merupakan baterai yang menyediakan daya untuk waktu yang terbatas saat terjadi pemadaman listrik. Dan motherboard ini berupa papan sistem utama komputer. Dan yang terakhir ada mikroprosesor, yang mana merupakan rangkaian terintegrasi sebagai unit sistem pengolah yang bekerja melakukan fungsi pokok komputasi, aritmatika, dan logika. Nah, untuk kecepatan pemrosesan, nah di sini setiap mikroprosesor mengandung sistem lock yang mengontrol seberapa cepat semua operasi dalam komputer berlangsung. Lalu kecepatan pemrosesan CPU yang lebih lama dalam megahertz. Nah, dalam 1 MHz ini sama dengan 1 juta siklus per detik. Kecepatan pemrosesan CPU saat ini dalam gigahertz, yang mana 1 GHz itu sama dengan 1 miliar siklus per detik. Nah, maka semakin cepat CPU berjalan, ini semakin lebih banyak lagi panas yang dihasilkan. Keempat, ini ada CPU dan siklus mesin. Nah, CPU merupakan brand dari sebuah komputer, mengikuti instruksi software atau program untuk memanipulasi data menjadi informasi. CPU juga terbagi menjadi 2 bagian. Nah, ini yang pertama ada unit control, yang kedua unit aritmatika atau logika. Nah, keduanya mengandung register atau tempat penyimpanan berkecepatan tinggi. Nah, semua ini dihubungkan oleh semacam jalan elektronik yang disebut dengan BIS. Nah, unit control ini menguraikan setiap instruksi yang disimpan dalam CPU yang kemudian menjalankan instruksi tersebut. Ini mengarahkan pergerakan sinyal elektronik antara memori utama dan unit aritmatika, dan juga mengarahkan sinyal elektronik antara memori utama dan perangkat input dan output. Untuk unit aritmatika atau logika, ini melakukan operasi aritmatika dan operasi logis dan mengontrol kecepatan operasi tersebut. Nah, operasi aritmatika sendiri sebuah operasi matematika dasar, dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan untuk aplikasi operasi logika itu merupakan perbandingan yang membandingkan 2 buah bagian data untuk melihat apakah satu sama dengan atau lebih dari, kurang dari, atau sama dengan atau tidak sama. Pada
Yang kelima ada memori. Di sini terdapat dua jenis penyimpanan. Ada penyimpanan utama dan sekunder. Untuk penyimpanan utama sendiri itu merupakan sebuah memori utama atau RAM, yang mana jenis memori ini bersifat sementara dan tidak stabil. Yang kedua, penyimpanan sekunder. Ini seperti hard disk dan unit memori flash. Jenis memori ini relatif permanen, non-volatile. Terdapat 4 jenis dari memori chip. Yang pertama ada RAM, yang mana merupakan sebuah software instruction dan data sebelum dan sesudah CPU mengaksesnya. Lalu ada ROM, yang mana tidak dapat ditulis atau dihapus tanpa peralatan khusus, dan ROM ini dimuat pada pabrik dengan instruksi startup tetap permanen yang memberitahu komputer cara membuat sistem operasi. Ketiga ada CMOS, yang mana ini didukung oleh baterai, kemudian berisi waktu, tanggal, kalender, dan kata sandi robot. Yang terakhir ada flash, yang mana berupa memori non-volatile yang dapat dihapus dan diprogram ulang lebih dari sekali. Lalu ada speeding up processing atau cache. CPU bekerja jauh lebih cepat daripada RAM, sehingga seringkali harus menunggu informasi. Di sini cache menyimpan sementara instruksi dan data yang prosesor sering digunakan untuk mempercepat pemrosesan. Nah, terdapat tiga tingkatan dari cache. Yang pertama adalah level 1, yang mana pada bagian ini dari mikroprosesor menampung 8 hingga 128 KB. Yang kedua ada cache level 2, yang mana cache eksternal menampung 64 hingga 16 MB. Dan yang terakhir level 3, cache ada pada motherboard. Lalu untuk poin yang terakhir atau keenam, ada kartu ekspansi, busline, dan port. Di mana kartu ekspansi dicolokkan ke slot pada motherboard yang dihubungkan oleh bus ke port yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, kartu ekspansi sendiri adalah papan sirkuit yang menyediakan lebih banyak memori atau yang mengontrol perangkat peripheral. Contohnya untuk grafis, suara, video, antarmuka jaringan atau network interface, koneksi kabel, dan lain sebagainya. Dan buses ini disambungkan ke kartu ekspansi ke port. Nah, sebuah port ini adalah soket penghubung atau soket penghubung di bagian luar unit komputer. Perangkat yang dicolokkan berada jenis kabel yang menghubungkan perangkat peripheral. Nah, untuk kartu ekspansi sendiri, jika komputer menggunakan arsitektur tertutup, maka tidak ada kartu ekspansi yang dapat ditambahkan. Nah, jika komputer menggunakan arsitektur terbuka, dapat dimasukkan ke dalam slot ekspansi dalam komputer dan terhubung ke motherboard. Bus ekspansi itu tidak sama dengan bus frontside. Nah, bus frontside adalah bus yang menghubungkan CPU dalam dirinya dan ke memori utama. Sedangkan bus ekspansi adalah bus yang menghubungkan CPU dengan slot ekspansi pada motherboard dan dengan demikian melalui port dengan perangkat peripheral. Terdapat 3 jenis dari bus ekspansi. Yang pertama ada PCI, yang mana bus berkecepatan tinggi yang telah banyak digunakan untuk menghubungkan kartu grafis PC, kartu suara, modem, dan kartu jaringan berkecepatan tinggi. Yang kedua ada PCI Express. Ini menggunakan kecepatan bus PCI asli. Nah, PCI Express ini merupakan standar terbaru untuk kartu ekspansi yang tersedia di komputer pribadi mainstream. Dan yang ketiga ada Accelerated Graphics, yang mana ini mengirimkan data 2 kali lebih cepat daripada bus ekspansi dan dirancang untuk mendukung video. Selanjutnya ada port. Port adalah soket yang beberapa jenis steker yang ada banyak jenisnya. Nah, di sini terdapat 2 jenis port serial dan port paralel. Untuk port serial sendiri ini digunakan untuk mengirimkan data secara perlahan jarak jauh.
dan digunakan untuk menghubungkan keyboard, mouse, monitor, modem di-up. Yang kedua, port paralel untuk mentransmisikan data dengan cepat dalam jarak pendek, di mana ini mengirimkan 8 byte secara bersamaan dan menghubungkan printer, disk eksternal, dan tape backup. Contohnya USB atau Universal Serial Bus Standard, yang merupakan hardware berkecepatan tinggi untuk menghubungkan perangkat periferal seperti pemindaian dari printer ke komputer tanpa memerlukan kartu ekspansi khusus atau modifikasi perangkat keras lainnya ke komputer. USB menggantikan banyak jenis port serial dan paralel. Lalu ada port ekspansi khusus seperti firewall, yang mana ini ditujukan untuk beberapa perangkat yang bekerja dengan banyak data dan membutuhkan kecepatan transmisi yang cepat, seperti drive DVD, kamera video digital. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.